Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aziz al-ghafar mukawwir al-laila 'ala an-nahar tabsiratan li ulil qulubi al-absar afdalus salati wa ahsanu taslimi 'ala sayyidil mustafin al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya dalam rangka tafaqquh fiddin, yang melanjutkan bahasan dari ya at-tadhhib fi adillati matil ghayati wa taqrib, yang merupakan ya syarah dari matul ghayati wa taqrib atau masyhur dengan matan Abu Syuja'. Ya, bahasan yang lalu sudah kita selesai bahas tentang tayammum. Ya, bahas tentang tayammum. Maka kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' beliau melanjutkan ya bahasan seputar najasah. Ya, bahasan seputar najasah. Karena memang inti kitabut thaharah itu adalah 4 bahasan. Yang pertama adalah bahasan wudu, yang kedua bahasan mandi, yang ketiga bahasan ya tayammum, yang keempat bahasan izalatun najasah. Dan juga hal-hal yang terkait tentang 4 ya bahasan tersebut. Ya, itu inti dari kitabut thaharah. Maka di sini bahasan tentang najis, apa saja yang ya terhitung sebagai najis tersebut. Al-Qadhi Abu Syuja' beliau berkata, "Kullu ma'i'in kharaja min as-sabilaini najisun illa al-maniyya wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun illa bawl as-sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yadhuru bi rashil ma'i 'alayhi." Yang beliau berkata, kullu ma'i'in, setiap ma'i', setiap ma'i', ma'i' itu zat cair, setiap cairan yang keluar dari 2 jalan, yang keluar dari 2 jalan, maka itu terhitung najis. Ya, maka itu terhitung sebagai najis. Illal mani, kecuali mani. Ya, kecuali mani. Wa ghaslu jamil abwali wal awrathi wajibun, dan mencuci semua macam air kencing dan semua macam kotoran wajibun, maka itu adalah wajib. Maka itu adalah wajib. Illa baul as-sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yadhuru bi rashil ma'i 'alayhi. Kecuali apa? Kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka itu suci birashil ma, maka itu suci dengan menuangkan air alaihi, dengan menuangkan air ke atasnya. Ya, maka ini bahasan ya seputar najis, ya. Bahasan seputar najis. Di mana najis, apa sih itu najis? Najis secara bahasa kullu mustaqdar, semua yang dianggap kotor, yang dianggap jorok. Sedangkan secara istilah syar'i, ketika ada kata najis, sebagaimana dijelaskan oleh Allamah Ibnu Qasim, kullu mustaqdarin syar'an yahrumu tanawuluha la ya lihurmatiha, yahrumu tanawuluha fi halati ikhtiyar la lihurmatiha wala lidarariha wala liqadaratiha. Apa itu najis? Semua yang kotor secara syariat. Yahrumu tanawuluha, tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Bukan tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum dalam kondisi ikhtiar. Kondisi ikhtiar itu apa? Dalam kondisi memiliki pilihan. Ketika ada pilihan lain tidak boleh. Nah, kalau darurat itu beda lagi. La lidarariha, bukan karena dia mudarat. Bukan karena sifat mudarat. Ya. Karena sifat kotor secara syar'i, bukan karena mudarat. Seperti racun. Racun boleh tidak makan racun? Nah, tidak boleh. Apakah racun najis? Nah, bukan, karena dia mudarat. Paham?
bukan karena dia jijik secara tabiat. Ya, misalnya makan ingus atau makan mani, boleh tidak? Ya, secara hukum dia suci. Ya, tapi dia tidak dimakan karena secara tabiat manusia itu tidak dimakan. Paham ya? Bukan pula karena kehormatannya. Bukan karena kehormatannya. Misalnya apa? Mayit manusia. Mayit manusia. Boleh dimakan tidak? Tidak boleh dimakan. Apakah mayit najis? Tidak najis, tapi karena kehormatannya. Paham ya? Bukan karena sifat-sifat ini. Segala sesuatu yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, bukan karena sifat mudarat, bukan karena kotor secara tabiat manusia, bukan pula karena kehormatannya, tapi dia adalah terlarang ya, dan juga terhitung kotor secara syar'i, tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, maka itu najis. Maka itu mana? Najis. Contohnya apa? Contohnya sebagaimana disebutkan air kencing. Ya, segala yang keluar dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan kan ada bermacam-macam. Ya, ada bermacam-macam yang keluar dari dua jalan tersebut. Ya. Hal yang najis kullu ma kharaja minas sabilain. Sedangkan yang keluar dari dua jalan kan ada air kencing. Air kencing najis tidak? Ya, najis. Ya, dia kotor secara syar'i. Bukan karena sifat mudarat, bukan karena sifat ya dia dihormati. Paham ya? Maka air kencing. Yang kedua adalah madhi. Ya. Maka madhi juga diantara yang keluar dari dua jalan. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW perintahkan untuk mencuci bekas madhi. Igsil dzakara, ya, cuci kemaluanmu dan berwuduklah. Maka perintah mencuci madhi menunjukkan dia itu adalah najis. Ya. Kemudian ada juga adalah wadi. Ya, wadi dia mirip dengan madhi, tapi dia adalah cairan putih yang keluar karena lelah. Ya. Karena lelah atau karena kepanasan. Ya. Karena lelah atau karena kemarasan, maka ini juga terhitung najis. Ya. Maka terhitung najis. Kemudian yang keluar dari dua jalan, ya, kotoran, ya, ini kotoran BAB, kotoran BAB, maka dia adalah najis. Ya. Maka dia adalah ya najis, bahkan lebih berat daripada yang sebelumnya. Kullu ma kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Nah, yang keluar juga dari dua jalan di antara adalah mani. Ya. Di antara adalah mani. Ya, illal maniyya, kecuali mani. Berarti mani ini dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Padahal dia keluar dari dua jalan tidak? Keluar dari dua jalan. Tapi dia tidak terhitung sebagai najis. Ya, tidak terhitung sebagai najis. Paham ya? Loh, mani, kenapa mani tidak najis? Ya. Sebenarnya mani ini diikhtilafkan oleh para ulama. Apakah dia najis atau tidak najis? Ya. Apakah dia najis atau tidak najis? Ya. Para ulama ikhtilaf terkait mani. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia najis. Ia najis. Ya. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Kenapa dia terhitung najis?
Karena dia sama dengan yang lain. Keluar dari dua jalan tidak? Keluar dari dua jalan. Ya, karena dia keluar dari dua jalan. Dan juga di situ ada hadis Aisyah. Hadis Aisyah bahwa Aisyah mencuci bekas mani. Hadis Aisyah, kuntu aghsilul maniyya. Ya. Hadis Aisyah bahwa Aisyah mencuci bekas mani. Yang hadits Aisyah ini dengan lafaz ya aghsilu. Yang namanya aghsilu mencuci yaitu mencuci. Paham ya? Ini pendalilan ulama yang pertama bahwa mengatakan bahwa mani itu najis. Ya, itu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Memang ada hadis Aisyah mencuci bekas mani. Aisyah mencuci bekas mani. Paham ya? Kemudian pendapat yang kedua, bahwa ia tidak najis. Ia tidak najis. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Loh kenapa? Karena ada hadis Aisyah yang lain. Ada hadis Aisyah bahwa Aisyah hanya mengkerik mani. Hanya mengkerik mani, tidak sampai mencuci. Ya. Aisyah hanya mengkerik mani, tidak sampai mencuci dengan lafaz al-farq, kuntu afrukul maniyya. Ya. Ya. Ada hadis Aisyah bahwa Aisyah itu hanya mengkerik saja, tidak sampai mencuci. Paham ini? Ya, Aisyah hanya mengkerik saja, tidak sampai mencuci. Disebutkan di situ bahwa an Aisyah qalat kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah SAW thumma yadhhabu fayusalli fih. Ya. Dahulu aku pernah afruku. Al-farq itu hanya sekedar mengkerik seperti ini, tidak sampai mencuci. Ya, ini dikenal dengan hadithul farq namanya. Hadith farq, hadis mengkerik, di mana Aisyah hanya mengkerik mani dari baju Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW sholat pakai baju itu. Nabi SAW sholat pakai baju itu. Kalau itu masih najis, mungkin tidak Nabi SAW sholat pakai baju itu? Tidak mungkin. Kan sholat membawa najis tidak boleh. Bahkan itu tidak sah. Ya. Karena cacat syarat sah sholat. Walau kana najisan lam yakfi fihi al-farq. Seandainya yaitu najis, maka tidak cukup hanya dikerik saja. Paham ya? Jadi ini memang ada dua hadis. Ada hadithul ghusl, hadis mencuci mani, yang itu jadi sandaran ulama yang berpendapat mani itu najis. Ada hadithul farq, hadis mengkerik mani, yang itu landasan ulama yang mengatakan mani itu suci. Paham ya? Ditambah lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa mani itu suci, itu berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah ya dalam surat Al-Isra. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Sungguh kami telah muliakan
anak Adam. Kata Imam Syafi'i bahwa ini dalil mani tidak najis. Loh, dari mana? Bi anna an-najasah faraqa at-takrim. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu mulia, sesuatu mulia itu suci apa najis? Sesuatu Allah katakan mulia, suci apa najis? Pastilah sesuatu itu suci. Maka manusia itu suci, baik manusia muslim maupun kafir secara umum, karena Bani Adam umum. Ya, dia umum, baik muslim maupun kafir, suci. Wa hakada aslul insan. Demikian pula asal usul manusia, yang manusia kita suci, maka asal usul manusia juga suci. Paham ya? Itu pendalilan Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Ya, maka Allah lebih kuat bahwa mani itu tidak najis. Ya. Mani itu tidak najis berdasarkan gabungan dari dua dalil ini. Hadis Aisyah mengkerik dan juga ya Allah telah muliakan anak Adam. Sesuatu yang Allah muliakan berarti dia suci, tidak mungkin dia najis. Begitu pula asal usul penciptaannya pun suci. Paham ya? Itu pendalilan. Barangkali ada yang bertanya, lantas bagaimana itu hadis tentang mencuci? Ya, hadis tentang mencuci itu hanya mubalaghah fin nadhafah. Seperti kita kalau baju kena ingus, bersin tahu-tahu kena ingus, jatuh ingus di baju, itu kita diemin aja gitu. Kita liatin aja, diemin aja, apa kita bersihkan? Ya kan kita bersihkan, ya. Kalau kita ya bersin kena ingus, batuk, mau ngeludah tahu-tahu kena baju, itu kita diemin aja tuh, reaknya di situ. Jadi pajangan. Kan tidak kan? Ya. Pasti kita ya dalam rangka lebih bersih, walaupun ingus dan reak itu suci, tapi kan ketika dipakaian maka lebih bersih dia kalau dihilangkan. Paham ya? Maka itu didudukkan hadis mencuci. Paham ya? Dan lagi mencuci dengan mengkerik, mana yang lebih minimal? Mencuci apa mengkerik? Mengkerik itu lebih minimal. Maka sesuatu yang minimal itu lebih patut untuk dijadikan batas daripada sesuatu yang sifatnya atas. Kalau atas itu mah mimbabil fadilah. Mimbabil fadilah, bukan dijadikan sebagai batas minimal. Paham ya? Maka sebagai batas minimal thaharah adalah hadis mengkerik, itu yang lebih tepat. Ya. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' di sini mengatakan wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun. Ya, mencuci ya semua air kencing wal awrath, dan juga semua kotoran itu adalah wajib. Ya, dan semua kotoran itu adalah wajib. Ya. Kenapa seperti ini? Dan ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, semua air kencing, semua kotoran itu najis. Semua air kencing, semua kotoran itu najis. Ya. Kalau dilihat ya bahwa apa ya? Air kencing dan kotoran. Paham ini? Air kencing dan kotoran. Maka secara garis besar dia ada dua macam. Dia ada dua macam. Yang pertama itu dari hewan yang suci, tidak boleh dimakan. Hewan yang suci tidak boleh dimakan. Kemudian ada
hewan yang suci boleh dimakan. Lebih cepat ini ya, kalau pembagiannya menjadi 4. Menjadi 4. Kemudian ada lagi hewan yang tidak suci dan tidak boleh dimakan. Ya, ini kalau mau diklasifikasi. Hewan atau makhluk yang suci tidak boleh dimakan. Seperti apa? Ya. Hewan di sini maksudnya makhluk juga ya. Misalnya apa? Misalnya manusia juga. Manusia suci tidak? Suci. Boleh dimakan tidak? Tidak boleh. Contohnya juga kucing. Kucing suci tidak? Suci. Boleh dimakan? Tidak boleh. Kemudian ada hewan suci boleh dimakan. Contohnya apa? Ayam. Apalagi? Kambing, sapi, dan lain-lain. Ya, dia suci dan juga sekaligus boleh dimakan. Paham ya? Kemudian hewan tidak suci dan tidak boleh dimakan. Apa? Anjing. Ya, anjing. Kemudian apa? Babi. Ada lagi? Keturunannya. Keturunan apa? Yakni keturunan persilangan babi dengan anjing. Atau salah satunya, anjing dengan serigala, babi dengan rusa. Itu turunannya juga terhitung suci dan tidak boleh dimakan. Paham ya? Ini kalau mau diklasifikasi air kencing dan kotoran dari hewan-hewan. Ada yang suci tidak boleh dimakan. Ada yang suci tapi boleh dimakan. Ya, dia suci dan juga boleh dimakan. Ada yang tidak suci dan tidak boleh dimakan. Maka dalam mazhab Syafi'i semuanya najis. Semuanya najis. Paham ya? Dalam mazhab Syafi'i semuanya itu najis. Makanya dikatakan ghuslu jami'il abwali wal awrathi wajibun. Mencuci semua air kencing dan kotoran semuanya, baik dari hewan suci tidak boleh dimakan, maupun hewan suci boleh dimakan, maupun hewan tidak suci tidak boleh dimakan, maka itu wajib. Paham ini? Ya. Ini kita bahas dulu dalam mazhab Syafi'i. Semuanya wajib dicuci dalam mazhab Syafi'i. Semuanya itu najis. Semuanya terhitung najis. Ya. Dan juga wajib dicuci dalam mazhab Syafi'i. Paham ya? Semuanya terhitung sebagai najis dan wajib dicuci dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya apa? Di antaranya hadis Arab Badui. Hadis Arab Badui. Ya, di mana Arab Badui datang masuk ke masjid, terus dia pipis. Lantas Nabi SAW perintahkan apa? Perintahkan hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'. Tuangkan kepada pipisnya ya seember air. Paham ya? Tuangkan kepada pipisnya seember air. Maka berarti air kencing manusia najis tidak? Najis. Ya, najis. Ya. Yang suci dan tidak boleh dimakan, maka itu najis. Paham ya? Kemudian apa? Di antara juga dalilnya adalah ya hadis
hadis istinja Ibnu Mas'ud. Hadis istinja batu. Ya. Hadis istinja batu Ibnu Mas'ud. Apa itu? Bahwa Nabi SAW memerintahkan Ibnu Mas'ud membawakan 3 batu. Tolong bawakan 3 batu. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'ataitu bihajarain wa rawdah. Saya datang kepada Nabi SAW bawa 2 batu, tapi bawa 1 kotoran binatang. Paham ini? Abdullah bin Mas'ud, beliau membawa kotoran binatang. Maka Nabi SAW fa'akhadha hajarain wa alqaw rawdah. Yang 2 batu diambil oleh Nabi SAW, yang kotoran binatang dibuang. Kata Nabi SAW, hada rijsun, yang ini kotor, ya. Yang ini kotor. Dijawab oleh Nabi SAW, hada rijsun. Hada rijsun. Rijsun itu kotor, najis. Rijsun maknanya adalah kotor dan najis. Maka dia tidak bisa digunakan untuk istinja karena dianya saja najis. Paham ya? Maka dari hadis ini, hada rijsun, ya, ini hadis yang dijadikan dalil bahwa hewan, hatta hewan ya yang suci tidak boleh dimakan maupun suci boleh dimakan, itu tidak boleh untuk dijadikan istinja karena dia adalah najis juga. Paham? Ya. Mazhab Imam Syafi'i, hadis ini dibawa kepada hewan suci boleh dimakan dan hewan suci tidak boleh dimakan. Paham ini? Saya paham ya? Kemudian hewan tidak suci tidak boleh makan, apalagi itu kan ada hadis air liur anjing. Ya, ada hadis air liur anjing. Ya. Hadis liur anjing di mana Nabi SAW perintahkan untuk cuci 7 kali. Sesuatu yang diperintahkan cuci 7 kali berarti najis tidak? Ya, najis, bahkan itu najis mughallaz. Itu najis berat. Ya, itu adalah najis berat. Paham ya? Ya, ini pendalilan ya mazhab Syafi'i bahwa mengatakan semua air kencing dan kotoran itu terhitung sebagai najis. Paham ini? Tapi dalam mazhab yang lain, sebagian ulama berbeda pendapat, terutama terkait nomor 2, hewan suci yang boleh dimakan. Hewan suci yang boleh dimakan, maka itu tidak terhitung najis. Ya. Yang bagian ini, ya, bagian yang ini dalam mazhab yang lain itu tidak najis. Dia tidak najis. Dalam mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad dan juga kebanyakan ulama ahlul hadis, bahwa kotoran hewan yang suci boleh dimakan itu tidak najis. Loh, kok bisa begitu? Karena ada hadis-hadis yang lain. Pertama, hadis tawaf Nabi SAW. Paham ini? Hadis tawaf Nabi SAW yang Nabi SAW tawaf di sekitar Ka'bah naik onta. Nabi SAW tawaf sekitar Ka'bah naik onta. Yang namanya onta itu pepis dan BAB tidak? Ya, pepis BAB, onta mah nggak bisa diatur, onta mah. Ya, onta mah pepis BAB. Mengotori Masjidil Haram dengan najis boleh tidak? Mengotori masjid dengan najis boleh tidak? Tidak boleh. Mengotori masjid dengan najis itu tidak boleh. Lah Nabi SAW
kok malah tawaf di Ka'bah sambil naik onta? Berarti apa? Berarti itu kotoran atau kencing ontanya tidak terhitung najis. Makanya Nabi SAW pun tidak mengapa beliau tawaf di sekitar Ka'bah sambil naik onta. Paham ya? Kemudian ada hadis lain, ya, hadis minum air kencing onta. Itu kisah Uraniyin, kaum Uraniyin. Di mana orang Uraniyin mereka kena demam Madinah. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW, idhabu ila makani kada fihi ibl sadaqah fashrabu min albaniha wa abwaliha. Silahkan pergi, di situ ada onta sedekah, minum dari susu onta plus air kencingnya. Paham? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW perintahkan minum kencing onta plus susu onta. Sebenarnya yang bagus itu susu onta plus kencing, bukan kencingnya sendirian ya. Dan itu lagi sebagai obat sebenarnya, itu sebagai obat. Paham ini? Nabi SAW perintahkan minum kencing onta plus susunya. Kalau sesuatu itu najis, pantas dijadikan obat tidak? Tidak pantas dijadikan obat. Maka ini menunjukkan kencing onta itu tidak najis. Kencing onta itu tidak najis. Kemudian ada hadis lain, hadis sholat di kandang kambing. Sholat di kandang kambing. Nabi SAW telah izinkan shollu fi marabidil ghanam. Silahkan sholat, boleh kalian sholat di kandang kambing, bekas kambing duduk-duduk. Yang namanya kambing, kalau dia duduk, nguarin cokocip tidak? Dia pasti nguarin, nggak bisa dia diatur. Nah, pasti dia keluarin itu cokocipnya. Gak mungkin, kamu kalau mau BAB di sana di luar. Kambing nggak bisa diajarin kayak begitu. Paham ya? Di kandang kambing pasti dia ada kotorannya. Tapi ternyata Nabi SAW tetap izinkan sholat di kandang kambing. Paham ya? Ya. Maka kumpulan hadis-hadis seperti ini dijadikan dalil dalam mazhab Imam Ahmad bahwa kotoran hewan yang boleh dimakan itu suci. Kotoran hewan yang boleh dimakan itu suci. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sebagian hadis ini itu dijawab ya. Seperti apa hadis tawaf Nabi, itu unta kekhususan Nabi. Beberapa Nabi SAW itu memiliki kekhususan hatta kepada untanya. Kemudian ini dijawab bahwa ini adalah mimbabi tadawi. Sedangkan berobat itu lil darurah, laisa lil ikhtiyar. Paham ya? Sebagian dalam mazhab Syafi'i itu sebagiannya itu ada jawabannya. Tapi Allah alam, ketika terkumpul hadis begitu banyak, ini agak sulit ya. Ketika terkumpul hadis begitu banyak, ini agak sulit. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Munzir, beliau itu awalnya madhabnya Syafi'i. Tapi kemudian beliau mujtahid mutlak, karena beliau menguasai madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, dan juga madhab Imam Ahmad. Maka kemudian beliau tidak bermazhab karena sudah sampai derajat ijtihad. Al-Imam Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ijma' beliau mengatakan bahwa najisnya hewan suci yang boleh dimakan itu min mufradat madhab Syafi'i. Wal jumhur ala khilafihi. Jumhur ulama beranggapan ini tidak najis. Paham ya? Barangkali nanti bertanya lagi, lantas bagaimana nih hadis Abdullah bin Mas'ud? Kan katanya kotoran binatang rijsun, najis, ya kan? Paham ini? Ini najis. Maka cara menggabungkannya, karena diantara metode penggabungan dalil, takhsisu ahadi dalilaini fi wajhin wa dalilul akhar fi wajhin akhar.
cara mendudukannya, bagaimana menggabungkan hadis ini dengan hadis ini yang banyak. Ini kan kotoran hewan semua kan? Maka kotoran yang ini dibawa kepada sini. Sedangkan kotoran yang ini dibawa kepada sini. Paham? Kotoran yang dimaksud di hadis Ibnu Mas'ud maksudnya hewan yang suci tapi tidak boleh dimakan. Sedangkan kotoran yang ternyata masih ada di masjid, diminum dan sebagainya, itu maksudnya hewan yang boleh dimakan. Itu diantara cara mendudukan sebagian mazhab ulama, dan ini memang diantara mufradat mazhab Imam Syafi'i. Kemudian apa? Dikecualikan illa baulas sabi alladhi lam yakulit ta'am fa innahu yathuru birashil ma'i alaihi. Sebelum sampai ke situ, mencuci najis. Maka bagaimana mencuci najis ini? Ya, najis ini ada yang dia najis ainiyah. Ya, ada yang najis ainiyah, ada yang najis hukmiyah. Ya, ada yang najis hukmiyah. Sedangkan najis ainiyah wahiyya allati taraha al-ain fala budda min izalatiha min ta'miha wa launiha warihiha. Ya, annahu yutahhiruhu lil ghusli wa kana in baqiyat raihah faqat. Ya, najis ini bagaimana mencucinya? Ini kan semua najis. Bagaimana mencucinya? Mencucinya adalah sampai hilang 3 sifat najis. Sampai hilang 3 sifat najis. Sifat apa? Sifat warnanya, sifat baunya, sifat rasanya. Paham ini? Ya, itu najis ainnya. Harus dihilangkan ainnya. Misalnya kena kotoran burung, ya, atau kotoran kucing, maka ain najis kucingnya harus dibersihkan dulu. Kemudian apa? Kemudian dicuci dengan air sampai hilang 3 sifat tersebut. Paham ya? Ini cara mencuci najis yang ainiyah. Sedangkan najis hukmiyah fayushtaratu al-ghaslu faqat wa huwa al-ghaslul mu'tad. Ada kalanya najis itu hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Misalnya kucing duduk di sini, terus dia pipis, terus dia pergi, yang ini nggak dibersihin nih, kering tidak? Kering. Ketika najis itu kering, sifat najisnya berkurang tidak? Berkurang. Ya, dia berkurang dari segi baunya, dari segi warna yang mungkin sudah pudar. Paham ini? Itu namanya najis hukmiyah. Dia masih tetap dihukumi sebagai najis, karena najis mengering ini belum ente bersihkan. Paham ini? Maka bagaimana? Maka fayafihil ghuslul mu'tad, maka cuci, ya, sebagaimana adat kebiasaan itu sudah bersih. Ya, tetap harus dicuci, tidak boleh udah kering ya udah suci kali. Nggak bisa seperti itu. Tetap dia harus disuci. Ya, tetap dia harus dicuci. Paham ya? Dengan cucian yang biasanya najis yang kering itu sudah bisa hilang. Paham ini? Ya, ini bahasan tentang mencuci najis. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan mencuci air kencing Arab Badui. Ya, hariku ala baulihi sajlan min ma, tuang kepada air kencingnya ya seember air. Paham ya? Itu cara mencuci najis seperti itu. Dia menghilangkan sampai 3 sifatnya, baunya, warnanya, dan juga rasanya. Paham ini? Ya. Itu cara mencuci najis secara umum. Kemudian apa? Al-Qadir Busuja beliau menyebutkan illa baulas sobi, kecuali apa? Kecuali air kencing bayi yang belum makan. Yang belum makan apa-apa, baru ASI saja. Fa innahu yathuru bi rashil ma'i alaihi. Maka dia bisa suci dengan cara dituang air. Dituang air. Ini berdasarkan hadis ya Ummu Qais binti Mihsan, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijri fa bala ala thawbihi
fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Ya, bahwasanya Nabi SAW beliau ya dibawakan bayi yang belum makan apa-apa, lalu didudukkan di pangkuannya qadarullah pipis. Qadarullah pipis. Maka bagaimana Nabi SAW minta dibawakan air, fanadhahu. Nabi SAW nadhaha. Lafaz-lafaz hadis membersihkan air kencing bayi ada beberapa lafaz, di antaranya fanadhahu, di antaranya fasabbahu, di antaranya farashahu, yandhahu min baulil ghulam wa yurashu min baulil jariyah. Ya. Jadi air kencing bayi laki itu agak beda. Air kencing bayi laki, ya, itu ada beberapa lafaz. Ada fanadhahu, ya, ada farashahu, fa'atba'ahu iyyahu, maka diikutkan dengan air. Ada fasabbahu. Fasabbahu. Ya, itu tentang hadis-hadis mencuci air kencing bayi laki. Kira-kira maksud dari mencuci air kencing bayi laki kira-kira gimana sih? Hah? Diapain? Diciprat gimana? Ambil air terus dikepret gitu. Hah? Kepret gitu? Ya, udah gitu. Ya, seperti itu. Gimana? Siram. Di apa? Diguyurkan. Disiram, dituang. Walam yaghsilhu, walaupun tidak mencucinya. Apa maksudnya? Karena sebagian lafaz hadis walaupun tidak mencucinya, walaupun tidak sampai ada aliran air. Walaupun tidak sampai ada aliran air. Ini perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena ini sebagian kaum muslimin salah paham dalam mencuci air kencing bayi laki ini. Ini kalau salah, itu berarti masih ada sisa najis. Kalau dia pakai sholat itu bisa tidak sah. Makanya bagaimana? Ini salah paham terhadap makna rosh. Terhadap makna rosh. Dia pikir rosh itu kepret, ciprat. Yang namanya ciprat kepret itu airnya berpencar tidak? Ya pencar. Kan bisa ada yang jatuh ke najis, bisa tidak kan? Najisnya kejatuhan air semua tidak? Ah, tidak. Itu salah. Yang seperti itu salah. Wallahualam. Dari mana asal mula salahnya? Apakah dari asal salah terjemah atau dari apa? Saya kurang paham juga. Tapi intinya hadis-hadis cara membersihkan kencing bayi itu ada beberapa lafaz. Ada yang dengan lafaz fanadhahu, ada yang dengan lafaz farashahu, ada yang dengan lafaz fa'atba'ahu, ada yang dengan lafaz fasabbahu, ada yang dengan lafaz yurashu min baulil ghulam. Beberapa lafaz. Tapi apa makna inti dari yang mencuci bayi kencing laki-laki tersebut yang dikatakan dia tidak sampai derajat walam yaghsilhu, tidak sampai mencucinya. Paham ini? Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl dalam Mukhtasar Latif. Dia lebih bagus daripada lafaz birashil ma'i alaih. Itu masih samar juga karena pakai lafaz sebagian hadis. Beliau jelaskan, "Ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yat'am ghaira al-laban nudiha." Wa huwa rashuhu bil ma' ma'al ghalabah wal mukatsarah. Yani apa? Dia dituang ya ma'al ghalabah. Airnya itu lebih daripada najisnya. Wal mukatsarah, airnya lebih banyak daripada najisnya. Misal ya. Misal
Misal ini titik najis, ya. Ini titik najis, kena air kencing bayi lagi. Maka dia dituang di bagian sini sampai melingkupi seluruh najisnya. Bahkan bil ghalabah, bahkan kalau bisa lebih banyak. Walaupun tidak sampai derajat air mengalir. Nih, ini titik najis kan? Maka kita tuang dengan air walaupun tidak sampai air mengalir. Bil ghalabah wal mukatsarah. Nah, bil ghalabah wal mukatsarah. Lihat. Airnya mengalir tidak? Tidak mengalir. Semua najisnya tercakup tidak? Tercakup. Itu maksudnya. Yakni apa? Tercakup semua najisnya, airnya lebih banyak. Itu yang dijelaskan oleh Allamah Bafadhal. Yakni apa? Dia maksudnya adalah dituang air, ya. Dituang air pada bagian najis hingga airnya melingkupi semua najis, ya. Atau lebih banyak. Walaupun tidak sampai air mengalir. Paham ini? Ini maksudnya, bahwa dia dituang pada bagian yang najis dengan airnya melingkupi semua bagian najis. Melingkupi semua bagian najisnya, atau kalau bisa lebih banyak. Walaupun tidak sampai mengalir. Kan kalau yang namanya mencuci, kita mencuci anggota wudhu, ada sisa air mengalir tidak? Itu namanya cuci. Walaupun tidak sampai derajat itu tadi, tuang ke sini, airnya habis di sini. Itu tidak mengapa. Paham ya? Itu maksudnya tidak sampai air mengalir atau tidak sampai derajat mencuci. Paham ini? Dan ini yang juga ditanbih oleh Allamah Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Apa maksud dari mencuci? Bi an yurashul ma'i alaih, ay bi an yurasha alaihi ma ya'umuhu wa yaghmuruhu bila sayalan. Yakni apa? Dia menuang bagian najisnya, ma ya'umuhu, yang tuangnya itu melingkupi semua najisnya, wa yaghmuruhu, bahkan melebihi semua najisnya, bila sayalan, tanpa air mengalir. Walaupun nggak ada kelebihan air mengalir dari situ. Paham? Bila sayalan. Fala yakfi rash alladhi la ya'umuhu wa la yaghmuruhu kama yaqa'u fi kathirin minal awam. Maka tidak cukup kalau sekedar memercik yang tidak mencukupi najisnya. Ini najisnya di sini, dia kepret. Mencukupi najis tidak? Tidak. Itu tidak cukup. Kama yaqa'u fi kathirin minal awam, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang awam. Jadi banyak orang awam di zaman Allamah Bajuri kayak begitu, sampai mungkin banyak orang awam di zaman sekarang pun seperti itu, bahkan sebagian ustadz pun seperti itu. Sebagian yang level ustadz pun seperti itu. Ya, maka ini tidak tepat, ya. Wala budda ma'a rashi min zawali awsafihi ka baqiyatin najasa. Dan juga sambil dipastikan ketika dituang ini sifat najisnya masih ada tidak. Kalau dan normalnya biasanya mah hilang. Kalau kencing bayi laki-laki biasanya dia tipis, sehingga dituang sedikit pun hilang, itu sudah cukup. Tapi anggaplah kalau kencing bayi laki ternyata qadarullah lagi kuat, misalnya dia nyusunya lagi sedikit, kan kencingnya jadi pekat, maka ditambah tuang lagi sampai hilang sifat bau, warna, dan rasanya. Paham ya? Ini perlu diperhatikan ini. Karena apa? Karena banyak yang masih tidak tepat bahasan tentang
mencuci air kencing bayi ini. Ya. Bisa paham ya? Nah. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' beliau membahas ya najis-najis yang dimaafkan. Ya, najis-najis yang dimaafkan. Jadi secara hukum asal dia najis, akan tetapi karena sedikitnya atau karena sulitnya untuk dijauhi, maka yang bagian ini dimaafkan. Apa saja itu yang dimaafkan? Beliau berkata, "Wala yu'fa 'an syai'in minan najasati illa al-yasiru minad dam wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilah idza waqa'a fil ma' wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu." Ya. Dan tidaklah dimaafkan dari najis-najis illa al-yasiru minad dam, kecuali apa? Kecuali darah yang sedikit. Darah yang sedikit, wal qayh atau nanah yang sedikit. Ya, nanah yang sedikit, maka itu juga dimaafkan. Ya, darah sedikit, ya, jerawat misalnya pecah, bagi sholat atau jerawat pecah, itu dimaafkan. Maka sholatnya masih sah, wudhunya masih sah, dimaafkan. Paham ya? Dan juga apa? Wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Dan hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, jika dia jatuh ke bejana dan mati, maka itu tidak menjadikannya najis. Yang ini adalah berdasarkan hadis, ya, hadis lalat jatuh ke bejana, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, ya, thumma yatrahu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan." Jika lalat jatuh ke bejana kalian, maka celupkan. Tuh, dicelup, nggak langsung diambil. Dicelup, tidak langsung diambil. Di situ ada dua faidah. Yang pertama, bangkai lalat tidak najis. Bangkai lalat tidak najis. Yang kedua, bahwa lalat di situ ketika dia jatuh ke air, dia menjatuhkan sayap yang ada penyakit, dan obatnya ada di sayap salah satunya. Obatnya ada di sayap salah satunya. Paham ya? Maka berdasarkan hadis ini, ya, bangkai lalat tersebut dimaafkan, dan dia diperluas kepada apa? Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Bangkai hewan-hewan serangga tidak menjijikan yang tidak memiliki darah mengalir. Paham ya? Bangkai hewan-hewan serangga tidak menjijikan yang tidak memiliki darah mengalir. Sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, "Ay ma la dama laha sa'ir kadzubab wal ba'ud wal aqarib wal khanafis wal wazaq ala masahahu an-Nawawi." Seperti apa? Seperti lalat, seperti nyamuk, ya, seperti juga cicak, ya, seperti juga laba-laba. Laba-laba kalau jatuh ke air misalnya, paham? Maka dia tidak memiliki darah mengalir, ya, maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Paham ini? Tapi lain halnya, ya, termasuk misalnya kalajengking juga disebut apa tadi, kurang kalajengking, ya, kalau dipotong dia tidak memiliki darah mengalir, itu juga dimaafkan. Paham ini? Tapi lain halnya kalau hewan serangga menjijikan atau biasa dia bergelimang dengan najis misalnya, seperti apa? Kecoa datang jatuh ke wadah air, wah udah minum atau minum itu. Nah, kalau kecoa lain lagi, dia memang dia walaupun serangga, tapi dia menjijikan minal khaba'ith, maka dia haram dan najis karena dia tergolong minal khaba'ith. Atau yang mirip-mirip dengan kecoa juga demikian. Paham ya? Ya, itu beda ya. Yang beda dengan kasus lalat. Kemudian apa? Kemudian yang perlu ditegaskan di sini bahwa serangga
yang dimaafkan ini, najis yang dimaafkan itu jika dia jatuh dengan sendirinya. Jika dia jatuh dengan sendirinya. Dan dia sedikit. Sehingga apa? Kalau ini wadah minuman, sengaja dijatuhin, lalat masukin situ, nyamuk masukin situ, cicak dimasukin situ, sengaja dimasukkan, maka itu najisnya tidak lagi dimaafkan. Paham? Kalau sengaja menjatuhkan, itu tidak lagi dimaafkan. Saya paham ini? Ya. Atau begitu pula tidak dimaafkan kalau terlalu banyak. Tadi malam ngopi, ya, nonton bola, ngopi, baru setengah dia taruh, jatuh banyak, ya lalat jatuh situ, nyamuk jatuh situ, setengah gelas kopi baru dia minum. Pas subuh, wah masih sisa ini, banyak jatuh, ya nyamuk udah banyak jatuh, lalat jatuh, nggak apa-apa dimaafkan, ya udah ada 10 di situ, dia minum, tidak ya. Kalau najis yang dimaafkan ini jika banyak, maka dia menjadi tidak dimaafkan. Paham ya? Ketika banyak, dia tidak menjadi dimaafkan lagi. Dia tidak dimaafkan. Jangan, itu udah najis. Sudah terhitung najis. Paham? Sudah paham ya? Ya. Alam ya, ini tentang najis ini mungkin masih agak banyak. Tanya-tanyakan mungkin. Kalau kotoran cicak itu termasuk dia ma la nafsa lahu sa'ilah. Termasuk dia bangkai hewan yang dia tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi apa? Dia masuknya suci tapi tidak dimakan. Suci tapi tidak dimakan. Maka bagaimana? Maka termasuk yang ini. Kotorannya, maka Allah dia termasuk najis kalau dia tergolong sebagai suci tapi tidak dimakan. Antum makan lalat tidak? Lalat antum makan tidak? Tidak kan? Antum makan kalajengking tidak? Tidak. Tadi barusan lalat kalajengking suci tidak? Suci. Paham, dia termasuknya suci tapi tidak dimakan. Maka masuk golongan itu yang tetap dia kotorannya itu najis. Kotorannya itu najis. Kecuali kalau suci boleh dimakan. Kalau mungkin ada mazhab yang lain, suci boleh dimakan, saya tidak tahu. Tapi secara hukum asal dia najis. Kecuali insyaqqal ihtirazu minhu. Ya, dikecualikan hal-hal seperti ini biasanya. Dikecualikan jika dia sulit untuk lepas darinya. Sulit untuk lepas darinya, ya maka itu ada kalanya bisa dimaafkan. Seperti hewan-hewan kecil seperti itu kan, cicak, ya misalnya masjid cicaknya banyak, kotoran cicaknya udah gak kehitung di mana, itu namanya yasyuqqul ihtirazu minhu, sulit untuk lepas darinya. Dan dalam kaidah ya al-masyaqqah tajlibut taysir, ketika sulit itu maka di situ ada kemudahan, ya. Ketika dia sudah sulit maka itu bisa dimaafkan. Seperti misalnya ini hujan kan, banjir menggenang nyampur sama air got, berhubungan tidak sama air got. Antum naik motor becek mau sholat ke masjid, kecipratan, najis tidak? Paham itu? Najis tidak? Maka itu dibahas oleh para ulama. Jika itu musim dingin, musim hujan, dan memang cuaca jalan banjir, wa yashuqqul ihtirazu minhu yu'fa anhu, dan sulit untuk lepas dari banjir itu, banjir yang memang berhubungan dengan selokan seperti itu, maka itu dimaafkan. Paham ya? Ketika itu sulit dari lepas, maka itu dimaafkan. Walaupun kalau misalnya kondisi tidak hujan, kondisi kering, antum nyemplung ke got terus sholat, boleh tidak? Ya nggak boleh. Ya, itu mah tidak boleh. Kondisi kering, tidak sulit menjaga kebersihan,
ya dari cipratan got antum malah habis masuk situ langsung sholat, nah, itu tidak dimaafkan. Paham ya? Beda ya? Kondisi dimaafkan dengan tidak dimaafkan. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kalau nyamuk ketika nempel terus diceplek terus ada darahnya itu termasuk najisnya? Itu termasuk yasir minad dam, darah yang sedikit dimaafkan. Ya, darah yang sedikit dimaafkan. Ada lagi Ustaz yang ini pernah alami itu, kita ada darah cuman sedikit, terus kita sholat cuman ketahuannya itu udah lain hari, itu bagaimana Ustaz? Apa mesti harus ngulang Ustaz? Sholatnya Darahnya tergolong dimaafkan atau tidak dimaafkan? ya darah-darah ini dari badan kita istilahnya yang sedikit itu tadi. Kalau darah yang sedikit maka dimaafkan. Maka dimaafkan, tidak ada kewajiban qadha sholat. Sholatnya masih sah, toharohnya masih sah. Ya, yang mana? Iya, mengenai kotoran binatang Ustaz, ada pernah dengar untuk kucing katanya ada yang menghukumi tidak najis, itu bagaimana Ustaz? Kotoran kucing Iya. tidak najis. Dari mana kotoran kucing tidak najis? Dengar gitu. Yang kucing itu yang dalam hadis yang tidak najis liurnya. Liur kucing tidak najis. Kucing hewan suci tapi tidak boleh dimakan. Ya. Apa yang itu? Yang hadis kucing itu hadis liur. Hadis liur. Di mana hadis itu hadis Abu Qatadah al-Ansari, hadis sahih. Abu Qatadah ya dia berwudu, tahu-tahu kucing ikut minum, bukan ikut pipis. Paham? Kucing ikut minum di ember wudunya. Di ember wudunya. Ya, kemudian beliau bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana Rasulullah, saya lagi wudu, tahu-tahu kucing minum di ember saya itu, ember wudu saya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu hewan yang biasa keluar masuk kepada kalian. Yakni apa? Diambil simpulan di sini bahwa liur kucing, mulut kucing, dan juga hewan-hewan yang biasa keluar masuk liurnya. Dipakai para ulama dalam kitab fikih itu dibahasnya su'rul kit, air liur atau bekas minum kucing, maka itu suci. Maka itu suci. Demikian pula bekas minum tikus. Tikus minum, tikus masuk rumah tidak? Masuk, minum ke situ. Maka bekas minumnya suci. Cicak, minum tidak? Itu wadah sirup gede, ya minum dia di situ, kabur. Nah, bekas minumnya suci. Paham ya? Hadis itu tentang bekas minum, bukan tentang kotoran. Bukan tentang kotoran. Kenapa? Karena kalau hadis kotoran, ada hadis lain jelas tentang kotoran nih. Mana tadi hadis? Ini hadis Mas'ud. Kalau hadis kotoran, ini hadis kotoran. Sedangkan hadis kucing itu hadis bekas minum. Paham ya? Sehingga apa? Kalau kotoran kucing, walaupun dia hewan suci tidak boleh dimakan, maka masuknya adalah pakai hadis ini. Hada rijsun. Sebagian lafaz hadis dalam mazhab Imam Ahmad, bagaimana? Kan mereka menganggap kotoran hewan yang boleh dimakan itu suci. Berarti mereka harus mendudukkan dong hadis ini. Ini menurut hadis ini, kotoran hewan itu najis. Bagaimana antum wahai mazhab Imam Ahmad mendudukkan hadis ini? Paham ini? Maka mazhab Imam Ahmad mengatakan, ini yang saya katakan suci, itu hewan yang boleh dimakan. Sedangkan kalau hadis Nabi SAW, dalam sebagian riwayat, ini disebut bahwa ini adalah kotoran keledai. Paham? Dalam sebagian riwayat hadis, dijelaskan bahwa raudah itu maksudnya adalah kotoran keledai. Keledai. Kotoran keledai. Keledai boleh dimakan tidak? Keledai boleh dimakan tidak? Tidak boleh. Nahan Nabi SAW an luhumil humuril ahliyah. Nabi SAW melarang makan daging keledai. Keledai nggak boleh dimakan. Tapi kotorannya oleh Nabi SAW dihukumi najis. Paham ini?
Maka demikian juga kucing, boleh makan kucing tidak? Kucing tidak boleh dimakan. Maka bagaimana kotorannya? Ya selama dengan keledai. Maka pendapat yang mengatakan kotoran hewan yang suci tapi tidak boleh dimakan itu juga suci, itu pendapat yang gharib ya, pendapat yang aneh. Ya. Ya. Yang walaupun kalau Bani Adam itu hubungan larinya ke mani gimana sih? Larinya ke mani dari mana? Manusia berdasarkan firman ini, fisik manusia suci tidak? Suci. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, an-najasah yunafit takrim. Kalau fisik manusia dihukumi najis, maka itu bertentangan dengan kemuliaan yang Allah sebutkan. Berarti fisik manusia, jasad fisik manusia itu suci. Paham? Jasad fisik manusia itu suci. Maka diturunin lagi. Jasad fisik manusia itu suci, maka asal usul manusia itu pun suci. Asal usul manusia adalah dari mani, maka itu juga suci. Manusia suci secara sudah jadi manusianya, maupun dari pas bayi baru lahirnya, maupun ketika janin di dalam kandungannya, maupun asal usul penciptaan manusianya itu suci. Paham? Nah, itu metode pendalilannya dari ayat Al-Isra tersebut. Yang masalah rasa najis kan? Apa? Iya, najis kan tadi kan ada 3 tuh, warna, bau, sama rasa. Iya. Sedangkan kita sendiri kan nggak bisa apa-apa yang makan najis kan. Terus kita ngerasainnya kayak gimana? Itu dibahas oleh para fuqaha bahwa yang haram dimakan itu yang yakin najis. Haram dimakan yakin najis. Ya. Ketika yakin kucing pipis di sini, itu haram dimakan. Tapi bagian yang mashkukun fih, ini ragu, ini najis tidak? Ragu, ini najis tidak? Maka ketika diragukan itu tidak haram untuk dirasakan. Paham? Saya paham ini? Sesuatu yang masih diragukan itu tidak haram untuk dirasakan dalam rangka mengecek. Ini ada kotoran, antum bingung. Ini teh cicak apa coklat tadi ya? Bingung antum. Ya? Ini coba chip apa teh cicak? Bingung. Untuk memastikan tidak haram untuk merasakan. Kecuali kalau antum cium, oh udah bau, ini mau bukan coklat chip. Baunya bukan coklat chip. Saya tahu bau coklat chip. Paham? Sesuatu yang diragukan itu tidak sampai haram untuk merasakan. Nah, tapi kalau yakin itu najis itu tidak boleh. Ya. Ini masalah daging kuda tuh di Indonesia yang diperdebatkan boleh dimakan. Daging kuda diikhtilafkan oleh para ulama. Dalam mazhab Imam Malik haram. Dalam mazhab Imam Malik haram. Di mana Imam Malik beliau berdalil dengan ayat wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Dalam surat An-Nahl. Dan kuda dan bighal itu silangan kuda, keledai. Dan keledai itu untuk kalian kendarai dan sebagai perhiasan. Sedangkan keledai haram dan bighal haram. Lah kuda bagaimana ini? Karena ini dideretkan dalam satu ayat, berarti dia juga haram. Ya, itu mazhab Imam Malik. Paham ya? Surat An-Nahl. Saya lupa ayat 6 atau ayat 7. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kuda boleh. Kenapa? Karena ketika perang Khaybar, Nabi SAW dan para sahabat mereka makan kuda. Itu sempat Nabi SAW makan daging kuda. Dan juga keledai dimasak juga. Itu para sahabat masak kuda, masak keledai. Paham? Masak kuda, masak keledai pas perang Khaybar. Tapi Nabi SAW perintahkan yang keledai hariqu, yang masak keledai tumpahkan, jangan dimakan. Nabi SAW melarang makan daging
keledai, tapi yang kuda tetap dimakan pas perang Khaybar. Maka berdasarkan hadis ini Nabi SAW membedakan antara keledai dengan kuda. Kalau keledai haram, kalau kuda boleh. Dan itu mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Paham ya? Sama apa? Yang ukuran jam tadi jarak. Ya. Nah, maksudnya pernah ada kisah sahabat yang menjaga ribat. Dia pas lagi sholat kena anak panah. Ya. Nah, itu jaraknya nanti mati. Maka itu dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, asar tersebut ya itu tidak ada Nabi SAW di situ. Paham? Itu asar sahabi, perbuatan sahabi. Perbuatan sahabi itu mungkin dari ijtihad dia dan tidak ada keterangan takrir Nabi SAW. Beda kalau perbuatan sahabi ada takrir Nabi. Bilal sholat sunnah 2 rakaat ditakrir oleh Nabi. Saya mendengar terompahmu di surga wahai Bilal. Ya Rasulullah, habis wudhu saya selalu sholat. Itu ada takrir. Di hadis itu tidak ada takrir Nabi SAW. Paham ya? Kedua, bisa saja itu darah yang mengeluar sedikit. Ya, darah yang keluar itu sedikit. Karena kalau panah atau sesuatu menancap tidak dicabut, itu masih sedikit biasanya. Ya masih sedikit. Paham ya? Ketiga, orang bisa saja itu darah yang banyak, akan tetapi sahabat tersebut ya dia bermazhab bahwa darah itu tidak membatalkan. Bisa saja seperti itu. Mazhab sahabi bertentangan dengan dalil yang ada. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Mazhab fikih atau pendapat seorang sahabat bertentangan dengan dalil yang ada. Di antaranya apa? Di antaranya Abdullah bin Umar berpendapat tidak boleh menikahi wanita ahlul kitab. Abdullah bin Umar berpendapat tidak boleh menikahi wanita ahlul kitab. Padahal kebolehannya ada di surat Al-Maidah. Ya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Allah halalkan menikahi wanita ahlul kitab, tapi mazhab Abdullah bin Umar tidak boleh. Dan Abdullah bin Abbas sempat berpendapat bolehnya nikah mut'ah. Padahal Nabi SAW 2 kali melarang nikah mut'ah, ketika Fatu Mekah dan ketika perang Khaybar. Abdullah bin Amr bin Al-As berpendapat tidak boleh berwudu dengan air laut. Tidak boleh berwudu dengan air laut. Padahal Nabi SAW izinkan berwudu dengan air laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Paham ya? Jadi asar tersebut anggaplah walaupun sah secara sanad, tapi dia memiliki beberapa kemungkinan yang itu tidak cukup dijadikan dalil untuk melawan dalil-dalil najisnya darah. Paham? Saya paham ini? Yang Allah alam, barangkali kita cukupkan sekian. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.